Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi terkait keseimbangan pasar pada mata kuliah Matematika Ekonomi. Nah, adapun poin-poin yang akan kita bahas, yakni yang pertama definisi keseimbangan pasar, yang kedua pengendalian harga, dan yang ketiga adalah penerapan dalam ilmu ekonomi. Nah, kita masuk kepada pembahasan pertama, yakni terkait definisi keseimbangan pasar. Pengertian keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah terbentuknya suatu harga keseimbangan. Harga keseimbangan itu adalah harga di mana konsumen atau produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi barang atau jasa yang dijual ataupun dikonsumsi. Nah, kita bisa menyebut harga keseimbangan hanya jika permintaan dan penawaran ada pada titik yang sama, tidak lebih dan tidak kurang. Karena jika harga ada di bawah harga keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan permintaan, karena permintaan akan meningkat akibat harga yang rendah, dan kemudian penawaran menurun. Sebaliknya, jika harga pasar melebihi harga keseimbangan, maka terjadi kelebihan penawaran, tetapi konsumen enggan membeli, jumlah permintaan menurun. Kondisi keseimbangan pasar ini, jika dinyatakan secara matematis dan grafis, akan menjadi seperti berikut ini. Permintaan sama dengan penawaran, QD sama dengan QS sama dengan QE, ataupun PD sama dengan PS sama dengan PE. Maka yang disebut dengan kurva keseimbangan pasar adalah seperti berikut ini. Silahkan perhatikan gambar grafik yang ada di samping. Pada kondisi keseimbangan pasar atau market equilibrium, kuantitas permintaan atau QD akan sama dengan kuantitas penawaran atau QS, atau terbentuk kuantitas keseimbangan QE. Harga yang diminta atau PD pun akan sama dengan harga yang ditawarkan atau PS, sehingga terbentuk harga keseimbangan P. Secara grafik, harga keseimbangan ini terjadi pada titik potong antara kurva permintaan dengan kurva penawaran, ataupun titik E atau titik equilibrium. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan kedua terkait tentang pengendalian harga. Nah, ada dua, yakni harga dasar atau price floor dan harga maksimum atau price ceiling. Harga dasar atau price floor, kebijakan ini dijalankan pemerintah saat ada barang atau jasa yang harga jualnya terlalu rendah sehingga dapat merugikan produsen yang menjual barang atau jasa tersebut. Untuk membantu mengurangi kerugian, maka pemerintah menetapkan harga jual terendah barang atau jasa tersebut. Walaupun namanya harga terendah, tapi pemerintah akan menetapkan harga di atas harga itu. Nah, karena kebijakan ini biasanya penjual akan memanfaatkan situasi dengan menawarkan lebih banyak sehingga akan ada kelebihan penawaran. Nah, kalau ada kelebihan begini, pemerintah akan membeli kelebihannya dan disimpan dan dijual kemudian hari. Sedangkan harga maksimum, nah kalau yang ini kebalikannya harga minimum. Pemerintah menetapkan harga jual tertinggi sehingga barang atau jasa masih bisa dibeli oleh konsumen secara wajar. Harga tertinggi di sini adalah harga yang ditetapkan oleh pemerintah dan itu merupakan patokan harga tertinggi yang diperbolehkan. Jadi produsen boleh menjual di bawah atau sama dengan harga itu, tetapi tidak boleh melebihi harga tersebut. Nah, kalau kebijakan ini nantinya akan menghasilkan kelebihan permintaan, sehingga nantinya akan ada kekurangan pasokan barang atau kelangkaan storage. Cara paling mudah untuk menangani hal ini adalah dengan menjaga ketersediaan dan mengimpor barang atau mendorong peningkatan produksi. Nah, silahkan perhatikan kurva harga dasar dan harga maksimum yang ada di bawah ini, ataupun yang ada pada gambar. Selanjutnya, di dalam keseimbangan pasar ada yang dimaksud dengan fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Fungsi penawaran lebih berfokus pada korelasi persamaan di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Mekanismenya disesuaikan dengan hukum penawaran, yakni ketika terdapat peningkatan jumlah
produk yang mengalami kenaikan harga akan secara otomatis memicu penurunan permintaan terhadap produk tersebut. Demikian pula sebaliknya, bila harga barang menurun, permintaan terhadap barang juga akan meningkat secara drastis. Ya, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang ketiga terkait penerapan keseimbangan pasar ini dalam ilmu ekonomi. Nah, di dalam menentukan ataupun menjawab suatu soal, ada 3 cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama dengan cara tabel, yang kedua dengan cara kurva, yang ketiga dengan melakukan cara matematis. Jadi untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan contoh soal yang ada. Dalam suatu pasar diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 445 dikurang 2P. Pada saat harga Rp3, penawaran barang 75 unit. Jika harga naik menjadi Rp5, penawaran menjadi 85 unit. Dan besar harga keseimbangan bila. Nah, untuk menentukan ataupun membahas terlebih dahulu, tentukan persamaan kues dan cara di bawah ini, silahkan diperhatikan. Nah, selanjutnya kita akan mendapatkan harga keseimbangan pada QD sama dengan QS sebagai berikut. Setelah itu, lakukan substitusi P sama dengan 3 ke QS sama dengan 2P kurang 2. Jadi, hasil akhirnya kita akan mendapatkan titik keseimbangan Q, P berada pada P 4,3. Nah, demikianlah pemaparan materi terkait keseimbangan pasar. Lebih dan kurangnya